Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fani Rahmawati, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan siklus akuntansi dari Cresman Taylor pada periode April 2000, tahun 2000. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja persyaratan untuk mengerjakan siklus akuntansinya. Oke, jadi Cresman Taylor ini usaha yang menyediakan jasa jahit. Nah, ini ada baju wanita tanpa furing, itu harganya 160.000 per baju. Dan juga baju wanita dengan furing harganya 190.000 rupiah. Dan baju pria tanpa furing 100.000 rupiah. Baju pria dengan furing itu 140.000 rupiah. Dan juga ada celana wanita harganya 150.000 rupiah. Dan harga celana pria itu sebesar 165.000 rupiah. Permak baju wanita atau pria itu 20.000 sampai dengan 50.000 per bajunya. Dan Cresman Taylor ini dibuka awal April tahun 2020 dengan modal awal senilai 200.000 rupiah dengan pemilik yang bernama Nona Syahadah. Nah, Cresman Taylor ini juga memiliki 2 karyawan. Lanjut kebijakan akuntansinya. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real juga. Dan metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, ini ada penilaian peralatan. Jika lebih dari 1 juta, maka diakui sebagai aset tetap berwujud. Dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta, maka diakui sebagai perlengkapan. Nah, yang kelima ini ada pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud. Yang lebih dari sampai dengan 800.000 diakui sebagai aset tetap. Jika kurang dari 800.000, maka diakui sebagai beban terjadinya. Lanjut ke perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, ini ada estimasi umur ekonomisnya. Mesin jahit itu 6 tahun dan mesin obras juga 6 tahun. Oke, langsung aja ke transaksi selama bulan April nih. Di tanggal 2, Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta rupiah. Maka di jurnal umumnya kita catat kas pada modal Nona Syahadah sebesar 200.000 rupiah. Lanjut di tanggal 3, Nona Syahadah membeli 3 unit mesin jahit Singer sebesar 4 juta per unitnya secara tunai. Dan Nona Syahadah juga membeli 3 unit mesin obras Singer. Satunya itu 1.300.000 rupiah secara tunai juga. Maka di jurnal umum kita catat peralatan mesin jahit di debit sebesar 12 juta rupiah dan peralatan mesin obras di debit juga sebesar 3.900.000 pada kas yang dikredit sebesar 15.900.000 rupiah. Lanjutnya di tanggal 4, membeli perlengkapan tailor yaitu gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1 juta secara tunai. Maka di jurnal umum kita catat perlengkapan tailor pada kas sebesar 1 juta. Lanjut di tanggal 6, menyewa ruko kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta secara tunai. Oke, kita catat sewa dibayar di muka pada kas senilai 63 juta rupiah. Nah, di tanggal 10 ini ada menerima jasa tailornya.
Ada baju wanita, 1 potong itu tunai, 1 potong secara kredit. Itu baju wanita tanpa furing. Dan juga baju wanita dengan furing itu 1 potong secara tunai. Baju pria dengan furing itu ada 3 potong, tapi secara kredit. Dan celana pria ada 1 potong secara tunai. Dan permak baju wanita atau pria ada 3 potong. Dan 1 potongnya itu senilai Rp30.000. Maka kita catat di jurnal umumnya itu ada kas di debit senilai Rp605.000 dan piutang usaha juga di debit senilai Rp580.000. Pada pendapatan usaha di kredit senilai Rp1.185.000. Lanjut, di tanggal 12 juga menerima jasa baju wanita tanpa furing 1 potong itu secara tunai. Baju pria tanpa furing 1 potong secara tunai. Baju pria dengan furing 1 potong secara tunai dan celana wanita 2 potong secara tunai. Maka kita catat kas pada pendapatan usaha senilai Rp700.000. Di tanggal 13 April membayar beban utilitas senilai Rp1.500.000 secara tunai. Di jurnal umum kita catat beban utilitas pada kas senilai Rp1.500.000. Lanjut di tanggal 15, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing 1 potong. Maka di jurnal umumnya kita catat kas pada piutang usaha senilai Rp160.000. Lanjut di tanggal 17-nya menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Nah, di jurnal umumnya kita catat kas pada piutang usaha senilai Rp280.000. Oke. Lanjut di tanggal 18. Membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar Rp500.000 secara tunai. Maka di jurnal umumnya kita catat perlengkapan tailor pada kas senilai Rp500.000. Nah, di tanggal 20 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Nah, pelunasan piutangnya nih ya di tanggal 20. Maka jurnal umumnya juga kita catat kas pada piutang usaha senilai Rp140.000. Oke, lanjut di tanggal 21. Di tanggal 21 ini juga menerima jasa tailor lagi nih. Jadi baju wanita tanpa furing itu ada 2 potong, tapi secara kredit. Dan baju wanita dengan furing itu 2 potong secara tunai. Dan baju pria tanpa furing itu ada 4 potong secara tunai. Ada celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 2 potong tapi secara kredit. Permak baju ini ada 3 potong. Satunya itu sebesar Rp25.000 secara tunai. Nah, di tanggal 21 maka kita catat kas yang diterima. Jadi di debit ini senilai Rp1.155.000 dan piutang usahanya di sini ada Rp650.000 pada pendapatan usaha di kredit senilai Rp1.805.000. Lanjut transaksi di tanggal 24. Menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju tanpa furing 2 potong. Nah, di jurnal umumnya kita catat kas pada piutang usaha senilai Rp320.000. Oke, lanjut di tanggal 25.
Ini membayar gaji 2 karyawan. Satunya sebesar Rp3.250.000 secara tunai. Maka di jurnal umum kita catat beban gaji senilai 6.500.000 pada kas. Senilai 6.500.000. Nah, di tanggal 26 April ini tidak ada transaksi. Lanjut di tanggal 27 Aprilnya ini menerima jasa kembali. Nah, baju wanita tanpa furing ini ada 2 potong secara tunai. Baju wanita dengan furing ada 6 potong, tapi secara kredit. Dan baju pria tanpa furing 2 potong secara kredit. Dan permak baju ini ada 5 potong. 1 potongnya yaitu senilai Rp50.000 secara tunai. Maka di jurnal umum kita catat kasnya ini didebit senilai Rp570.000 dengan piutang usaha juga didebit senilai Rp1.340.000 pada pendapatan usaha dikredit senilai Rp1.910.000. Lanjut di tanggal 29 April, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai Rp1.200.000. Nah, ini di tanggal 29 ini pemilik modal mengambil uangnya untuk keperluan pribadi. Jadi masuknya ke prive. Jadi jurnal umum kita catat prive pada kas senilai Rp1.200.000. Nah, di tanggal 29 ini kan ada 2 transaksi. Yang satu lagi menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong. Maka kita catat kas pada piutang usaha yaitu senilai Rp330.000. Nah, di tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Nah, ini juga pelunasan piutang. Jadi jurnal umumnya kita catat kas pada piutang senilai Rp200.000. Jadi totalnya ini ada Rp296.630.000. Setelah kita buat jurnal umumnya, kita lanjut ke buku besarnya. Oke, kita lanjut ke buku besarnya. Ini ada akun kas. Saldo semua yang ada di jurnal umumnya, yang ada akun kasnya ini dimasukin. Jadi total saldonya ada Rp114.860.000. Lanjut ke piutang usahanya. Piutang usaha ini saldonya ada Rp1.140.000. Dan juga perlengkapan Tailor ini saldonya ada Rp1.500.000. Lalu ada di tanggal 30 ini ada penyesuaian. Dari ayat jurnal penyesuaiannya itu prive tadi pada modal Nyonya Syahada itu diambil kan. Jadi dikredit Rp1.200.000. Maka saldo dari perlengkapan ini sisanya itu ada Rp300.000. Lanjut ke sewa dibayar di muka. Nah, ini di tanggal 6 saldonya ada 63 juta. Lalu ada penyesuaiannya. Ini dikredit Rp1.750.000, maka saldonya jadi Rp61.250.000. Nah, lanjut ke peralatan mesin jahit, saldonya ada 12 juta. Dan akumulasi penyusutan mesin jahit ini ada penyesuaian dari jurnal penyesuaiannya. Jadi saldonya ada Rp166.667. Lanjut ke peralatan mesin obras. Ini di tanggal 3 debit senilai Rp3.900.000 dan saldonya juga ada Rp3.900.000. Lalu lanjut ke akumulasi penyusutan mesin obras. Ini dari jurnal penyesuaiannya juga saldonya senilai
Rp54.167. Lanjut ke modal Nyonya Syahadah. Nah, ini modal awalnya kan tadi 200 juta. Nah, maka ada di tanggal 30 penutupan rugi usahanya. Di debit senilai 5.570.833. Jadinya saldonya 194.429.167 rupiah. Dan juga di tanggal 30 ini ada penutupan privenya senilai Rp1.200.000 di debit. Maka saldo akhir dari modal Nyonya Syahadah ini senilai Rp193.229.167. Nah, ada prive Nyonya Syahadah ini di tanggal 29. Privenya pengambilan uang pribadi untuk servis mobil pribadinya senilai Rp1.200.000. Kemudian di tanggal 20 ini ada jurnal dari jurnal penutupnya. Jadi saldonya habis. Lalu ada akun ikhtisar laba rugi. Di tanggal 30 ada pendapatan. Ini didapat dari jurnal penutupnya. Senilai Rp5.600.000 di kredit. Lalu ada beban. Sama dari jurnal penutup juga di debit Rp11.170.833. Dan di tanggal 30 juga ini ada rugi bersih dari jurnal penutupnya. Di kredit senilai Rp5.570.833. Jadi saldonya habis. Dan pendapatan usaha ini di tanggal 10, 12, 21, dan 27 total saldonya jadi ada Rp5.600.000. Lalu di tanggal 30 ada penutupan pendapatan dari jurnal penutup. Jadi saldonya habis juga. Dan beban gaji juga di tanggal 25 ini di debit Rp6.500.000. Dan di tanggal 30 ada penutupan beban. Di kredit senilai Rp6.500.000, maka saldonya habis. Lalu ada beban sewa. Di tanggal 30 ini penyesuaian perhitungan sewa yang telah jatuh tempo. Dari AJP di debit senilai Rp1.750.000. Dan juga di tanggal 30 ini ada penutupan beban dari jurnal penutup. Di kredit senilai Rp1.750.000, maka saldonya juga habis. Lanjut ada beban utilitas. Tanggal 13 ini ada pembayaran beban utilitas senilai Rp1.500.000 di debit. Dan di tanggal 30 ada penutupan beban senilai Rp1.500.000 di kredit. Jadi juga saldonya beban utilitas ini habis. Lalu ada beban perlengkapan. Di tanggal 30 ini ada penyesuaian. Rp1.200.000 di kredit. Dan tanggal 30 ini ada penutupan beban dari jurnal penutup. Itu senilai Rp1.200.000. Dan beban penyusutan. Di tanggal 30 ini ada perhitungan penyusutan dari jurnal penyesuaian. Senilai Rp220.833 di debit. Lalu tanggal 30 ini juga ada penutupan beban dari jurnal penutup senilai Rp220.833 di kredit. Lanjut kita ke neraca saldonya. Jadi total saldonya ini ada kas di debit senilai Rp114.860.000 dan piutang usaha di debit senilai Rp1.140.000. Perlengkapan teller ini di debit juga senilai Rp1.500.000 dan ada sewa dibayar di muka di debit senilai Rp63 juta. Peralatan mesin jahit ada 12 juta di debit dan peralatan mesin obras di debit 3.900.000. Lalu ada modal Nyonya Syahadah ini di kredit senilai Rp200 juta dan prive
Nona Syahada ini didebit senilai 1.200.000 dan pendapatan usahanya dikredit senilai 5.600.000 dan beban gaji didebit ada senilai 6.500.000 rupiah dan beban utilitas senilai 1.500.000 rupiah. Maka total dari neraca saldonya ini baik debit maupun kredit senilai 205.600.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Nah, ini pertama tadi kan ada perlengkapannya. Pokoknya jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 ini ada beban perlengkapan pada perlengkapan teller senilai 1.200.000 dan beban penyusutan di debit senilai 220.833 rupiah. Pada akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit senilai 166.667 rupiah dan akumulasi penyusutan mesin obras di kredit juga senilai 54.167 rupiah dan ini tadi sudah dihitung dari nilai ekonomisnya. Lanjut ke beban sewa. Pada sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000. Maka total dari jurnal penyesuaian ini ada Rp3.170.833. Oke, kita lanjut ke neraca saldonya nih. Ada total dari neraca saldo ini senilai Rp205.600.000 dan ayat jurnal penyesuaiannya senilai Rp3.170.833. Lalu ada neraca saldo yang disesuaikan. Ini ada Rp205.820.833. Nah, ini adalah laba ruginya. Dan ternyata Cresman Taylor ini mengalami kerugian senilai Rp5.570.833. Nah, di neraca saldonya, neraca akhir, ini totalnya ada Rp200.220.833. Oke nih, perhitungan dari laba ruginya. Kan pendapatan usaha ada 5.600.000 dan juga beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban perlengkapan, dan juga beban penyesuaian. Ini total bebannya ada Rp11.170.833. Jadi rugi bersih setelah pajaknya ini ada Rp5.570.833. Nah, kita buat laporan perubahan modalnya. Modal awal tadi kan senilai Rp200 juta. Ini tidak ada tambahan investasi juga dan rugi bersih setelah dikurangi pajak tadi senilai Rp5.570.833. Dan dikurangi juga dengan privilege senilai Rp1.200.000. Maka penurunan modalnya itu senilai Rp6.770.833. Maka modal akhirnya menjadi Rp193.229.167. Oke, kita lanjut ke laporan neracanya dari Cresman Taylor pada periode April 2020. Bisa dilihat nih aset lancarnya terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan Taylor, dan sewa dibayar di muka. Jadi total aset lancar ada Rp177.550.000 dan aset tidak lancarnya ini kan ada peralatan mesin jahit yang sudah kita
akumulasikan penyusutannya sesuai dengan nilai ekonomisnya. Jadi nilainya ini senilai Rp11.833.333. Dan juga ada peralatan mesin obras yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sesuai dengan nilai ekonomisnya. Jadi Rp3.845.833. Nah, total dari aset tidak lancarnya ini ada Rp15.679.167. Maka total dari aset ini senilai Rp193.229.167. Kemudian ini ada kewajiban dan juga ekuitasnya. Tidak ada kewajibannya dan juga ekuitasnya. Sisa ekuitas dari modal Nyonya, mohon maaf ini ada salah. Jadi bukan modal Nyonya Saviola, tetapi modal dari Nyonya Sahadah itu senilai Rp193.229.167. Kita lanjut ke jurnal penutupnya. Maka di jurnal penutup pada Craftsman Tailor periode April 2020, ini ada pendapatan usaha di debit senilai Rp5.600.000. Ada ikhtisar laba rugi ini di kredit senilai Rp5.600.000. Dan juga ada ikhtisar laba rugi ini di debit senilai Rp11.170.833. Pada beban gaji di kredit senilai Rp6.500.000. Dan juga beban utilitas di kredit senilai Rp1.500.000. Dan beban sewa di kredit senilai Rp1.750.000. Dan beban perlengkapan di kredit senilai Rp1.200.000. Dan masih ada beban penyusutan di kredit senilai Rp220.833. Lalu ada modal dari Nyonya Sahadah pada ikhtisar laba rugi senilai Rp5.570.833. Dan juga ada modal Nyonya Sahadah pada prive Nyonya Sahadah itu senilai Rp1.200.000. Maka total dari jurnal penutupnya ini senilai Rp23.541.667. Oke, sekian penjelasan dari periode April 2020. Terima kasih.